Haleluya, puji Tuhan. Perkenalkan, saya Samuel Barani, mahasiswa STT Rumah Murid Kristus Bitung, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Sekarang saya akan membahas materi hakikat teologi Kristen. Nah, ketika kita akan membahas tentang hakikat teologi Kristen, maka kita perlu memahami terlebih dulu apa yang dimaksud dengan kata teologi. Jadi, kata teologi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas dua kata, yaitu theos dan logos. Kata theos itu bisa diartikan dengan Allah, atau jika dalam bahasa Inggris, God. Nah, Allah ini bukan nama diri, tapi itu adalah gelar umum yang biasanya disematkan atau diberikan kepada yang ilahi. Allah itu bukanlah nama seperti nama saya misalnya, tetapi itu merupakan sebuah jabatan ilahi karena dia pencipta, karena dia penguasa alam semesta. Kemudian yang kedua adalah logos. Logos itu bisa diartikan dengan banyak arti, bisa firman, bisa percakapan, tapi dalam teologi logos bisa diartikan dengan dua hal, yaitu percakapan, studi, atau pelajaran. Nah, saudara-saudara, kalau kita gabungkan, teologi itu bisa berarti study of God atau pelajaran tentang Allah atau percakapan mengenai Allah. Nah, saudara-saudara, ketika kita mempercakapkan mengenai Tuhan, maka kita diperhadapkan pada dua kenyataan. Yang pertama, Allah itu absolut. Sementara kenyataan kedua bahasa kita sangat terbatas, Allah yang absolut, Allah yang hebat itu sekarang akan dipercakapkan dengan bahasa yang terbatas. Karena itu, saudara-saudara, untuk mempercakapkan Allah yang absolut dengan bahasa yang terbatas, maka biasanya digunakan dua pendekatan, yaitu via positiva atau via negativa. Memang, bahasa manusia tidak cukup untuk membahasakan atau mempercakapkan Allah. Karena itu, saudara-saudara, ketika kita mempercakapkan Tuhan, maka kita bisa melihat ada dua pendekatan. Yang pertama, via positiva, di mana seluruh sifat-sifat Allah, keberadaan Allah itu disebutkan dengan istilah omni. Misalnya omnipoten. Dia adalah Allah yang maha kuasa, omniscient. Dia adalah Allah yang maha tahu, omnipresent. Dia adalah Allah yang maha hadir. Kemudian omnibenevolent. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Yang kedua, via negativa. Artinya melihat dari penekanan kata tidak. Misalnya, dia adalah Allah yang invisible atau Allah yang tidak terlihat. Dia adalah Allah yang immutable. Artinya dia adalah Allah yang tidak berubah. Kemudian dia adalah Allah yang immortal, Allah yang tidak dapat mati. Kemudian dia adalah Allah yang infinited. Allah yang infinite, artinya dia adalah Allah yang tidak terbatas. Nah, saudara-saudara, kondisi itulah yang bisa sampai membuat Ayub bisa saudara-saudara baca dalam Ayub 11 ayat 7 sampai 9. Nah, saudara-saudara, mengapa sampai bisa seperti itu? Apa yang disampaikan oleh Ayub? Karena rupa-rupanya manusia ini kan berusaha untuk mengenal Allah. Manusia berusaha untuk memahami Tuhan. Manusia berusaha untuk mengerti Tuhan. Tetapi persoalannya, ketika manusia berusaha untuk mengenal, memahami, mengerti, dia terhalang oleh sebuah knowledge gap. Ya, knowledge gap. Nah, manusia tidak bisa untuk memahami, mengenal, dan mengerti Tuhan dengan semua potensi-potensi yang dia miliki. Karena ada knowledge gap tadi. Saudara-saudara, apalagi ditunjang dengan kondisi keberdosaan manusia, sehingga akhirnya manusia tidak bisa memahami Tuhan. Nah, karena itu, supaya manusia bisa mengenal Tuhan, bisa mengerti Tuhan, bisa memahami Tuhan, maka Tuhan sendiri yang harus menyatakan dirinya, harus mewahyukan dirinya, sehingga Tuhan yang mewahyukan dirinya kepada manusia, maka Tuhan bisa melampaui atau bisa menembus knowledge gap tersebut, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha bijaksana. Nah, karena itu, dengan dasar itu maka kita harus paham bahwa teologi itu bukan merupakan opini manusia tentang Tuhan seperti yang dia inginkan. Sekali lagi,
teologi itu bukanlah opini manusia tentang Tuhan seperti yang dia inginkan. Jadi opini ini kan merupakan asumsi seseorang, kesimpulan seseorang berdasarkan analisa. Jadi opini ini tidak bisa disesuaikan. Opini ini tidak bisa sesuai dengan fakta. Nah, saudara-saudara, theology about man's opinion of what God ought to be like. Jadi, bukan merupakan opininya tentang Tuhan seperti yang dia inginkan. Begitu juga, teologi itu bukanlah sebuah pengalaman religius kita dengan Tuhan. Bukan berarti teologi itu tidak menyertakan unsur experience atau pengalaman-pengalaman. Teologi bukan berarti tidak menyertakan unsur pemikiran, bukan. Tetapi teologi itu tidak boleh dibangun hanya berdasarkan opini kita atau dibangun berdasarkan pengalaman kita. Sebab antara manusia dengan Tuhan ada knowledge gap. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang tidak bisa terhampiri, sehingga kita tidak bisa memahami Tuhan dari pendekatan manusia. Jadi sekali lagi, teologi itu bukan opini manusia tentang Tuhan, bukan hanya sekedar pengalaman manusia dengan Tuhan, tetapi teologi itu apa? Teologi itu adalah studi atau pelajaran tentang wahyu Tuhan mengenai dirinya kepada manusia. Tentang wahyu Tuhan mengenai dirinya kepada manusia, jadi ada penyataan di sana, ada revelation, ada pembukaan selubung di sana. Tanpa pembukaan selubung, tanpa penyataan, kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang benar dan kita tidak bisa mendapatkan pengalaman persekutuan yang benar pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini kesimpulan dari teologi. Teologi itu adalah pengetahuan dari Tuhan yang diwahyukan dalam Alkitab, diterima oleh iman, dirumuskan secara sistematis, dikembangkan melalui kemampuan kodrati manusia dalam pimpinan Roh Kudus. Maka ada beberapa poin penting yang kita harus tahu. Yang pertama, teologi merupakan pengetahuan dari Tuhan. Yang kedua, Alkitab adalah sumber utama asli. Dan pertama, penyataan teologi yang tidak memiliki dasar Alkitab bukanlah merupakan kebenaran teologi. Yang ketiga, teologi merupakan suatu jenis pengetahuan yang berbeda dengan pengetahuan lainnya. Yang keempat, teologi merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, teologi bukan hanya sekedar wahyu, pengetahuan supranatural, bukan hanya sekedar itu, tetapi teologi itu juga ada proses manusiawi yang ada di sana. Proses berpikir empirik, proses penyelidikan, sehingga dalam kita mengembangkan atau membangun teologi, maka kemampuan natural, supranatural itu haruslah kita gunakan secara seimbang dan bisa dilakukan secara lengkap. Yang kelima, teologi adalah suatu jenis pengetahuan yang hanya dapat dipahami dengan prakondisi beriman. Artinya tidak mungkin kita belajar teologi tanpa beriman. Mengapa? Sebab kalau orang tidak beriman, maka ada dua hal. Pertama, dia tidak mau. Kedua, dia tidak mampu. Jadi saudara-saudara, tidak mampu dengan teologi, orang yang beriman adalah orang yang mau dan mampu untuk belajar dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, materi tentang hakikat teologi Kristen saya tebakan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.